Halo teman-teman semua, assalamualaikum. Ketemu lagi nih sama Manda dan Sanum. Alhamdulillah udah ketemu sama bulan September ya teman-teman. Udah masuk bulan baru dan waktunya kita budgeting lagi untuk di bulan September ini. Nah sebelumnya ini tuh ada yang baru ya teman-teman. Jadi kemarin aku habis dapat kiriman paket budgeting keuangan kayak gini ya, binder keuangan maksudnya. Dan ini tuh gemoy-gemoy banget ya. Udah ada challenge-nya gitu untuk kita nabung biar tambah lebih semangat gitu ya teman-teman. Nah ini aku ada binder yang transparan motif bunga daisy, dan juga nih aku ada sinking fund. Ini tuh udah lengkap banget, udah dapat ziplocknya, udah dapat lembar challenge, dan challenge-nya juga macam-macam ya teman-teman. Pokoknya bikin semangat untuk menabung. Kalau ditanya Manda bukunya tuh banyak banget ya, atau alat-alat budgetingnya tuh banyak banget, ribet nggak sih? Jawabannya itu enggak ya teman-teman, karena ini tuh emang udah kesukaan aku, udah hobi aku, jadi aku tuh happy aja, senang-senang aja. Walaupun alat budgeting aku itu lumayan banyak gitu ya teman-teman, justru ini tuh yang bikin nambah aku lebih semangat karena warna-warni dan juga lucu kayak gini. Apalagi warna pink tuh gemes banget gitu ya teman-teman. Dan ini semuanya aku suka ya teman-teman, semua alat budgeting aku ini. Nanti buat teman-teman semua yang mau samaan, linknya aku cantumin ya di description box aku. Oke, sekarang saatnya aku mau lihat dulu nih ya sisa uang yang ada di dompet pintar di bulan Agustus kemarin. Nah ini emang aku untuk bulan Agustus kemarin itu minus ya teman-teman, dan minusnya tuh banyak banget. Aku udah banyak banget untuk ngambil di ATM gitu ya, jadi udah acak adul gitu. Ya nggak apa-apa, karena ini tuh baru pertama kalinya aku budgeting ya di bulan Agustus. Jadi mungkin masih acak-acakan, masih minus. Itu sih menurut aku sah-sah aja ya, karena setiap orang itu nggak semuanya langsung berhasil ya, pasti ada gagalnya di awal-awal. Dan gagalnya itu mungkin nggak sekali dua kali ya teman-teman, mungkin akan berkali-kali, tapi nggak apa-apa, nanti itu akan menjadi pelajaran. Jadi kita bisa tahu nih di mana sih salahnya gitu kan, dan bisa kita cari tahu gitu, dan bisa kita siasatin gimana caranya biar nanti nggak minus lagi. Dan untuk minus bulan kemarin itu emang nggak aku catat gitu ya teman-teman, karena aku udah pusing banget ya, karena aku kayak ngambil terus gitu di ATM, jadi udah acak-acakan banget. Ya udahlah aku bikin ini semuanya minus. Cuma untuk yang uang 20 ribuan emang nggak pernah aku pakai teman-teman. Jadi aku biarin aja, karena aku kan ada challenge menabung 20 ribuan. Untuk uang 20 ribuan nggak aku pakai, aku tetap ambil di ATM gitu. Jadi untuk di posnya yang 20.000 itu tetap utuh. Nah setelah aku hitung-hitung ini 20 ribuan, ternyata ada 23 lembar. 23 dikali 20 ribu tuh hasilnya 460 ribu. Nah jadi di awal kan aku udah nabung saving itu 500 ribu ya teman-teman untuk di sinking fund. Dan ini aku bisa sisihin 460 ribu ya, uang 20 ribuan. Jadi aku bakal catat ya teman-teman, tiap bulannya aku tuh nabung 20 ribuan berapa. Nah untuk di sini aku minusin semua karena emang hasilnya minus. Ya nggak apa-apa lah ya, nggak mungkin juga mau langsung berhasil, karena susah juga teman-teman untuk mengatur keuangan kayak gini. Tapi belajar ya biar nanti bisa berhasil. Nah teman-teman, aku simpen uang 20 ribuan itu di sini ya. Ini tuh bekas tempat air minum gitu yang udah pecah. Jadi aku gunain aja untuk si uang 20 ribuan. Tadi tempelannya aku buka ya, karena aku nggak pakai yang manual lagi. Aku kan udah dapet challenge lembar gitu dari paket binder keuangan ini ya teman-teman, udah lengkap banget. Jadi aku sobek aja yang aku tulis pakai tangan. Nah untuk 20 ribuannya ini seperti biasa aku mau gulung-gulung dulu, dan aku masukin pakai sedotan kayak gini ya teman-teman. Tapi kemarin tuh aku minta bantuin si papa karena papa lagi pulang kemarin.
Jadi sisanya itu karena lumayan banyak ya untuk digulung, ini pegel juga lumayan, itu si papa yang bantuin aku. Nah untuk si tempat oren ini itu aku khusus untuk naruh 20 ribuan dan aku buntel gitu ya teman-teman, pakai karet. Jadi satu buntel itu isinya 10 gulung itu 200 ribu ya. Jadi udah aku kumpulin biar enak gitu ngitungnya. Kadang-kadang suka pusing gitu ngitungnya kalau nggak dibuntel kayak gitu. Untuk budgeting September udah aku catat semua ya teman-teman, untuk pengeluaran apa aja. Dan ini aku juga udah tulis untuk transfer ibu aku kemarin kan datang, jadi aku kasih langsung gitu ya teman-teman. Nah untuk orang tua ini nggak aku masukin ke dalam budgeting aku ya teman-teman, karena itu tuh aku pakai uang pribadi aku ya teman-teman untuk kasih ke ibu aku, makanya itu nggak aku cantumin di dalam budgeting aku gitu. Jadi kalau untuk orang tua itu pakai uang sendiri gitu. Jadi dan juga ngasihnya itu nggak tentu ya teman-teman, tergantung. Kalau misalkan lagi ada rezeki lebih pastinya juga dikasihnya lebih. Nah teman-teman, ada yang sedikit berubah ya dari budgeting aku, ada yang aku kurangin gitu ya. Kayak belanja bulanan kemarin kan pertama kali aku budgetin 1.200.000. Nah sekarang aku kurangin 1 juta aja, karena aku perhatiin emang belanja bulanan aku tuh sekitar segitu ya, nggak nyampe 1.200.000. Jadi ya udahlah aku budgetinnya 1 juta aja. Dan di sini yang aku tambah itu uang gas dan galon ya teman-teman. Aku tambah 50.000 karena aku kan pakai gas portable yang kecil itu untuk di kosan, dan itu tuh boros banget. Jadinya aku tambahin 50.000 untuk di gas dan galon. Untuk belanja mingguan tetap ya 200.000 per minggu, jadi 4 minggu itu 800.000. Terus uang sampah 50.000. Terus habis itu ada uang apa lagi ya, uang kosan 1.500.000, pegangan papa 1.500.000. Tapi kalau untuk pegangan papa kemarin udah aku kasihin ya teman-teman, karena papanya juga udah berangkat ke kosan dan aku nggak ikut. Jadi aku udah kasihin buat dia ongkos buat bensin. Apalagi bensin sekarang udah naik banget ya. Jadi pertalit itu 10.000 per liter. Jadi ngisi 200-250 itu belum full, biasanya tuh udah full. Kalau bensin udah naik pastinya harga-harga yang lain tuh ikutan naik juga ya, kayak sembako atau semuanya lah ya, pastinya ikutan naik juga. Nah ini pegangan papa nggak aku masukin lagi karena udah aku kasihin. Terus ini aku mau pisahin untuk apa lagi nih ya, uang saving ya teman-teman. Untuk saving aku tetap masukin 500.000, dan nanti uang kosan itu 1.500.000. Oke teman-teman, sekarang aku mau ganti dulu nih untuk nama-nama pos di dompet pintar aku, karena kemarin kan aku itu pakai spidol gitu ya, aku tulis tangan. Tapi sekarang karena aku udah ada stiker-stiker yang gemes-gemes kayak gini, bikin aku jadi tambah semangat gitu ya untuk budgeting. Nah ini langsung aja mau aku tempelin ya, kayak ini tuh udah lengkap banget ya teman-teman. Nah ini ada belanja week 1, belanja week 2, belanja week 3, pokoknya udah lengkap banget. Oh iya, sedikit cerita, waktu pertama kali aku budgeting bulan Agustus kemarin, kan aku baru belajar banget ya teman-teman, dan baru pertama kalinya aku upload untuk video budgeting. Udah ada yang komen aja ya, katanya sayang banget uangnya udah banyak tapi nggak ada tabungan untuk haji ataupun umroh. Nah di sini aku mau kasih tahu ya teman-teman, aku di sini bukannya nggak mau untuk bikin tabungan untuk naik haji ataupun umroh, cuma aku ini masih pemula banget dan baru mulai banget, jadi aku mungkin belum kepikiran untuk bikin ke situ gitu. Ini aja aku masih minus semua ya. Kalian udah lihat semua itu, aku stripin semua karena emang minus. Jadi fokus aku di sini emang masih menabung yang kecil-kecil dulu ya, kayak misalkan pendidikan anak, yang kayak gitu-gitu. Itu pun juga aku belum tentu berhasil gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan ditanya mau nggak sih naik haji atau umroh, ya pastinya semua orang Islam tuh kan pasti mau ya untuk naik haji atau umroh. Cuma kita kan di sini nggak ada yang tahu ya teman-teman rezeki kita itu di mana gitu. Siapa tahu kita juga bisa naik haji atau umroh secara cash, kan kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi jangan berpikiran kayak nggak pengen naik haji ataupun umroh gitu. Jadi kayak
aku tuh di komen kayak gitu agak gimana ya, agak sensitif aja. Masa sih orang Islam gak mau naik haji ataupun umroh? Nah, di sini aku masih belum kepikiran itu, karena emang aku harus mulai dulu nih dari yang awal-awal dulu, yang kecil-kecil dulu, baru nanti kan kalau yang kecil-kecil udah berhasil, pastinya aku bakal melakukan hal yang lebih besar lagi. Tabungan haji dan umroh itu kan juga bukan uang yang sedikit ya teman-teman, itu juga tabungan jangka panjang. Bisa aja sih kita nabung untuk naik haji ataupun umroh itu melalui logam mulia gitu, nggak mesti harus cash kayak gini gitu kan. Jadi jatuhnya itu tuh mau julid atau mau gimana ya. Suka lucu gitu ya teman-teman. Kan kita kan nggak ada yang tahu sih ya kan, kalau misalkan udah ada rezeki untuk kesana pasti kita bakal datang ke sana. Nah, kalau misalkan kayak kurban itu aku emang udah ada omongan sama si papa ya, udah kepikiran gitu untuk kurban. Nah, maksud aku tuh kayak gini ya teman-teman, dari hal yang kecil-kecil dulu gitu nabungnya. Kalau haji dan umroh mungkin harus tabungan yang besar kan, jadi aku tuh belum berani untuk mulai itu, karena yang kecil aja aku tuh masih minus semua kayak gini gitu. Jadi untuk kurban nanti bakal aku masukin ya teman-teman postnya, karena emang di stikernya juga udah dapet ya untuk menabung kurban. Jadi aku bakal belajar untuk menabung untuk kurban. Nah, untuk saving challenge ini kan emang dalam sebulan aku sisihnya tuh 500.000. Jadi 500.000 ini aku pencar-pencar di dalam sinking funds aku. Nah, yang aku duluanin itu untuk pendidikan anak, yang aku masukin 200.000. Sisanya baru aku masukin ya teman-teman, kayak untuk lebaran ataupun untuk kayak gini ya, gift untuk kalau jaga-jaga ada yang ulang tahun gitu ya. Terus habis itu pokoknya 500.000 aku masukin ke dalam situ. Nah, sisanya lagi nanti tabungan aku itu dari uang 20 ribuan. Nah teman-teman, yuk semangat juga ya untuk nabung. Yang penting kalau nabung itu pastinya kebutuhan kita harus tercukupi dulu ya, baru kita bisa menabung. Seenggaknya kalau emang belum bisa menabung, yang penting kebutuhan untuk sehari-hari itu cukup dulu gitu. Coba deh ya kita tuh kalau berpikir yang positif-positif aja. Pokoknya jangan berpikir negatif ke orang, terus juga selalu berpikir positif untuk diri sendiri juga, karena rezeki itu kita nggak ada yang tahu ya teman-teman. Kayak aku juga punya pengalaman yang pahit ya dalam hidup aku ini. Jadi setelah nikah aku tuh nggak langsung enak gitu seperti yang orang-orang lihat gitu, enggak. Dalam pernikahan aku ini awal-awal aku itu pernah merasakan titik terendah aku ya. Cuma ya kita ikhlas aja ya untuk menjalaninya, dan akhirnya Allah kasih lebih ke kita gitu. Jadi semuanya tuh harus ada berusahanya, harus pinter-pinter kita untuk mengelola gitu ya. Walaupun aku juga masih minus, tapi seenggaknya aku masih bisa untuk menabung. Pokoknya semoga teman-teman semua juga bisa untuk mengatur keuangan kayak gini gitu ya teman-teman, biar bisa merubah untuk hidup kita. Intinya selagi badan masih sehat ya terus aja cari uang ya, cari uang yang banyak gitu. Walaupun ada suami untuk mencari nafkah, tapi nggak ada salahnya kita membantu keuangan keluarga gitu ya teman-teman. Apalagi kalau ada penghasilan sendiri tuh lebih enak sih ya menurut aku, karena untuk kayak ngasih orang tua itu bisa bebas gitu ya teman-teman, nggak ada rasa sungkan sama sekali. Namanya itu uang kita, jadi terserah kita dong mau kasih orang tua kita berapa gitu. Karena salah satu tujuan aku ini ya teman-teman bekerja, aku tuh pengen membahagiakan orang tua aku satu-satunya ya teman-teman, karena aku tahu banget perjuangan ibu aku untuk membesarkan aku dari kecil gitu ya, tanpa kayak single parents gitu ya, tanpa suami gitu. Jadi aku tahu banget perjuangan ibu aku, dan saat ini aku bisa mencari uang. Jadi yang tujuan aku tuh pengen membahagiakan orang tua aku. Itu salah satunya ya teman-teman, tujuan aku. Ya walaupun gak banyak yang aku kasih ke ibu aku gitu ya teman-teman, gak seberapa dan gak sebanding apa yang udah dikasih sama ibu aku sama aku dari kecil ya teman-teman. Tapi seenggaknya aku berusaha gitu untuk membalas semua
semua perjuangan ibu aku. Tuh kan, jadi sedih kan cerita-cerita kayak gini. Ya nggak apa-apa ya teman-teman untuk sharing-sharing gitu, karena ya tanpa orang tua kita tuh bukan siapa-siapa gitu. Yang bikin kita bisa seperti ini adalah doa orang tua, dan jangan lupa untuk selalu minta doa orang tua ya, karena itu benar-benar manjur. Setidaknya kalau belum bisa membahagiakan orang tua, tidak menyakitinya ya. Kalau itu sih prinsip aku ya. Seenggaknya kalau aku tuh belum bisa bikin orang tua aku bahagia, aku nggak mau bikin orang tua aku tuh sedih gitu, ataupun apalagi sampai netesin air mata. Aduh, jauh-jauh ya Allah. Oke, terakhir ini aku mau coret-coretin dulu nih uang yang udah aku pakai waktu sebelum aku budgeting. Tapi aku catat ya teman-teman, dan nanti bakal aku ambil dari pos-posnya ya, uang yang udah aku pakai. Jadi bakal aku kembaliin gitu ya sisa-sisanya ke dalam pos. Dan habis ini juga aku mau cobain ya untuk challenge. Jadi lembar challenge itu ada challenge 5 ribuan, ada challenge 10 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan. Nanti kalau misalkan udah kita isi, tinggal kita warnain aja pakai pensil warna. Jadi bikin apa ya, bikin kayak seneng aja gitu. Kayak gemes-gemes gitu, bikin tambah semangat untuk nabung. Walaupun cuma 2 ribuan, walaupun cuma 5 ribuan, itu kalau dikumpulin bisa menjadi lumayan ya teman-teman, bisa untuk membeli sesuatu gitu. Jadi nabung itu nggak mesti nominal yang besar. Kita mulai dari yang kecil, dari 2 ribuan, dari 5 ribuan, kalau dikumpulin tuh bisa jadi banyak. Sama ini ya, jangan remehin uang receh. Uang receh tuh kalau dikumpulin lumayan juga. Nah, ini udah lagi aku warnain ya untuk ngisi challenge 50 ribuan. Bye bye, sampai sini dulu video aku. Assalamualaikum.